lu ketika Yesus itu digambarkan seperti itu, Chris, lu sebagai orang timur tuh enggak sih, kalau gue yakinnya kayak gitu, kayak iri gitu. Nah, Bang Una tau nggak? Kita tuh ada Anda penggambaran. ngomong sama saya kan Ya, maksudnya Gak apa-apa. biar disupport gitu, kayak ya benar Pris, iya gitu, maksudnya gitu. Jadi Kebelain Anda gak menghargai saya loh. Ngodain gak? Bang Una tau nggak? Bantuin gitu. Jadi ada beberapa gambaran Yesus dan Bunda Maria dan Santo Yosef itu, bapaknya dia yang tunangannya Bunda Maria, itu tuh digambarkan sesuai ras. Jadi di Tiongkok ada mereka Yesus Tiongkok kayak gini, dengan pakaian adatnya. Bahkan Jawa pun bikin kayak gitu, ada gitu. Jadi kita tuh menggambarkan Yesus sebagai orang Timur juga kayaknya nggak apa-apa. Senyaman lu, kayak makin nyaman nggak sih kalau kita ngobrol sama orang Timur gitu kan, kayak sesama Timur gitu-gitu, menggambarkan Tuhan sesuai kedekatannya. Iya kayak gitu. Dan itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Ada kok gambar-gambarnya, bahkan patung-patungnya tuh. Lu pernah nemuin nggak di Timur? Yesus gambar Timur. Yesus yang lebih ke timuran. Yesus Timur. Di Timur kita nggak bikin. Kita kebetulan nggak. Kalau di Indonesia tuh aku pernah lihat itu yang dalam adat Jawa. Pakai pakaian Jawa. Iya. Emang ada? Ada bang. Oke. Ada. Sorry, dia sebenarnya taat loh. Iya. Ada. Emang boleh kalau misalnya itu enggak gitu. Iya enggak kayak gimana? Yang gitu dong. Emang aslinya kayak gitu juga. Anda gimana sih, serius nggak sih beragama? Enggak, emang boleh ya? Saya pakai adat itu. Bukan itu, setahu gue patungnya pasti begitu di seluruh dunia gitu. Ya di seluruh dunia katanya gitu, tapi nggak ada larangan juga kalau kita menggambarkan dia sesuai yang misalkan ras atau apa gitu. Nah, Nabi Muhammad itu nggak boleh digambarkan karena gini, takut ada keributan gini. Sakralitasnya jadi turun. Ini kita diskusi, bukan diskusi. Iya. Jadi yang Kristen pakai apa gitu, sehingga nanti teman-teman kita tidak menafsiri. Kalau Gus Yonatan, beliau ini ahli dalam Ibrani, ahli dalam Yunani. Kenapa beliau menafsiri bahwa Nabi Muhammad itu termaktub nubuatannya dalam Bible? Saya yakin karena teman-teman Kristen belum pernah menerangkan ilmu tafsir secara sistematis. Kalau sudah ada secara sistematis, Pak, tidak mungkin lah kita menafsiri gitu. Ya, nggak berani Gitu. Iya, harus ada, maksudnya ada standarisasi keilmuannya. Betul. Apa aja standarisasinya? Nah, itu kan harus jelas. Ilmu doktrin saya nggak pernah tahu ya, kitab doktrin itu seperti apa ya. Saya bertahun-tahun belajar kristologi, baru sekarang dengar ada kitab doktrin gitu loh. Bentar Pak ya, biar saya apakan ya. Bisa saya tunjukkan istilah beberapa buku yang menjelaskan tentang itu, bisa ya? Tidak apa-apa, monggo Pak. Ini menjadi keilmuan juga bagi kita nantinya Pak. Nah, ini Pak, beberapa buku nih. Ini belum saya tunjukkan semua ini. Buku apa itu? Nah, itu. Alpha dan Omega itu, Omega 9 apa gimana tuh? Betul. Sampai berapa Apa itu buku Alpha Omega itu maksudnya? Ya, ini Pak? menjelaskan tentang Alkitab Pak. Gimana? Sejarahnya. Ya ini. Kalau ini Pak, ini istilahnya. Coba bukakan satu Pak tentang contohnya. Aduh Pak, kakinya ini kelihatan Pak. Buku yang saya baca dulu ya, coba contohnya ini Pak, ini. Nah, ini kan. Di sini kan ada catatan kakinya di bawah itu penjelasannya dari ayat ini itu. Nah, ada itu ya itu. Ini di penjelasannya yang ini Pak, ini. Ini itu kan penafsirannya Pak. Maksudnya ilmu tafsirnya. Ya. Itu hasil penafsiran kan. Wah, bukan hasil penafsirannya Pak. Yang ditanya itu perangkat keilmuan dalam tafsir itu loh, Pak. Namanya doktrin. Dan bukunya nggak bisa saya bawa, banyak Pak. Atau saya bawa kemari semua. Itu satu lemari. Bentar Pak Kam. Yang ditanya teman-teman bukan hasil penafsirannya, tapi perangkat sistem keilmuannya ini. Metodenya. Ilmunya harus berdasarkan sejarah ini. Kemudian siapa yang menjelaskan, bagaimana orangnya. Begitu dia Pak. Itu namanya apa Pak? Apanya? Artinya kalau ada metode ada namanya dong. Ada petunjuk, cuman bahasa Indonesia semua. Nah, namanya apa dalam ilmu itu, namanya apa? Ilmu tafsirnya itu namanya apa? Ada traktat namanya, traktat panduan ya. Ada ya istilahnya doktrin juga ada.
Bible commentary. Cuma saya nggak banyak kali hafal, ya toh. Begitu dia Pak, banyak. Nah, kalau Di situ ada lagi maksudnya buku-buku. gini loh, kalau Anda bicara Bible commentary termasuk Matthew Henry, Jerusalem, itu kan udah hasil tafsirnya gitu loh. Iya, doktrin Kita Pak, tidak di bicara hasil doktrin, di kitab tafsirnya. doktrin ada menjelaskan. Untuk menjelaskan kitab caranya begini, gitu. Kok doktrin? Oh, kitab Iya. doktrin. Jadi gimana saya udah jelaskan Bapak nggak Gini, percaya ya maksudnya, sudah. Ya toh. maksudnya seperti ini Pak, maksudnya seperti Kami juga ini. punya panduan Pak, punya panduan. Iya, paham. Maksudnya seperti ini saya bukakan ya. Ini ulumul Quran, Pak. Ini, Pak. Ini ilmu Mbak Hos bisa dibesarin nggak, Mbak Hos? No, gantian no, satu api layarnya. Nah, al-itqan fi ulumil Quran. Cara memahami dalam ilmu-ilmu Al-Quran ini, Pak ya. Jadi cara memahami Quran. Saya kasih contoh satu, Pak. Nah, ini. Langsung ya, ini halaman ketiga, halaman pertama Pak ya. Halaman ketiga. Di Quran itu ada yang istilahnya fil muhkam wal mutasyabih. Ada ayat yang muhkamat, ayat yang maknanya terang benderang. Ada yang mutasyabih, ada ayat yang membutuhkan penakwilan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah surah Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah alaika kepadamu Muhammad adalah Alkitab minhu ayatun, yaitu sebuah kitab yang di dalamnya ada beberapa ayat muhkamatun yang muhkamat, maknanya terang benderang. Hunna ummul kitab, muhkamat ini sebagai induk dalam Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada makna itu yang masih membutuhkan penakwilan, mutasyabihat, masih butuh penafsiran ayatnya. Ini langsung dalilnya ada di dalam Al-Quran, dan ini dijelaskan oleh para ulama. Waqad hukiya Ibnu Habib An-Naisaburi fil mas'alah thalathatu aqwal. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Habib An-Naisaburi menjelaskan ada 3 metode di sini, Pak. Yang pertama, annal Quran kulluhu muhkam. Quran ini semuanya termasuk muhkamat, ayat-ayat yang terang benderang maknanya. Nah, ini kan dijelaskan ini. Itu yang Jadi menjelaskan ayatnya apa, Pak? itu metodenya itu dijelaskan, Pak. Itu metode Menentukan yang buat mana siapa, yang Pak? muhkamat, mana yang mutasyabihat, itu Ya, ada. Nggak, Nah, maksud di saya gini. Bible ada nggak seperti ini? Nggak, saya tanya, itu metode itu yang buat siapa itu? Loh, ini berdasarkan firman Allah, Pak. Ini. Tertulis dalam Al-Quran. Nggak, maksudnya metode untuk mempelajari itu yang membuatnya siapa? Rasulullah, Pak. Langsung Rasulullah, Pak. Oh, Rasulullah. Berarti hadis ya? Iyalah. Oh, hadis. Itu hadis dari mana tuh? Imam Bukhari atau apa? Muslim atau Bukhari apa? ada, Muslim ada. iya. Ini Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari Jadi aja sebenarnya- bentuknya seperti ini, Pak. Ini, Pak. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Ini ada 14 juz ini, Pak. Ini. Ya. Jadi Begini ada Pak, semua, sebenarnya di Kristen juga hal-hal seperti itu pasti ada. Sehingga mereka bisa menjelaskan. Cuman kitab-kitab judul-judulnya yang Bapak maksud itu saya belum punya ya. Nanti mungkin bisa saya cari mengapa bisa mereka menafsirkan seperti ini gitu kan. Bagaimana caranya? Tentulah pasti ada. Kalau nggak ada, mereka tentu tidak akan bisa bekerja kan. Tidak akan bisa melakukan kalau mereka tidak punya referensi, dasar-dasar acuan mereka untuk memulai sebuah karya tulis kan gitu. Hanya kadang saya memang ya seperti ya mau yang mudahnya aja, hasil-hasilnya aja saya ambil gitu loh, penjelasannya gitu. Karena saya tidak di situlah bidang saya kan, begitu Pak. Salamun ala man ittiba'ul huda. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Pak Ginting, Allah. Ustadz Wafi, boleh nggak saya bantu Pak Ginting? Malam ini saya bantu dulu nih beliau ini, Pak. Bantu Boleh, bantu boleh, disyahadatin ya. Iya, nanti kalau sudah saya jawab, saya kasih dasar dulu, saya tunjukin di mana ada ilmu itu, ya. Habis itu Pak Ginting harus mengerti bahwa kita teman-teman Muslim yang terjun di sini belajarnya seluruhnya gitu loh. Kenapa? Karena tadi Ustadz Wafi sudah menjawab bahwa ketika Rasulullah meletakkan ketika Al-Quran sudah segalanya, terus Al-Quran juga membawa berita sendiri bahwa harus dimaknai dengan cara pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga tidak boleh
pemahamannya itu dibangun dengan cara sendiri, tetapi melakukan pemahamannya berdasarkan bagaimana pemahaman Rasulullah. Oke ya, sehingga itu terkonsep di dalam beberapa hadis. Sehingga ada kalau mungkin Pak Ginting dengar, jangan kau tafsiri dengan nafsu kau. Itu ada, itu sudah jelas di dalam Islam. Sebenarnya ketika Pak Ginting ditanya, jawaban yang paling normal untuk Pak Ginting gampang sekali Pak. Tetapi saya juga bisa memberikan satu bukti bahwa semua yang ada di dalam cara untuk menafsirkan yang digunakan oleh Matthew Henry dan lain sebagainya itu adalah cara umum. Pak Ginting boleh baca, lihat kata hermeneutik. Hermeneutik itu ternyata bukanlah alat untuk dibuat pertama kali untuk menerjemahkan tafsiran Bible, tetapi sebenarnya hermeneutik itu sudah dari dulu ada untuk buku cerita, untuk buku sejarah dan lain sebagainya. Lalu cara kedua Pak Ginting untuk menjawab, Pak Ginting tinggal tulis saja tafsir, lalu menuju kepada Alkitab Sabda, Pak Ginting tulis tafsir Alkitab. Nanti akan keluar ya, atau saya mau tunjukin Pak Ginting. Di situ keluar bahwa tafsir umum itu digunakan dengan cara bahasa dan gaya bahasa. Itu yang A. B adalah latar belakang histori atau sejarah. C letak geografis. D situasi manusiawi. Terus kemudian ada cara tafsir khusus. Cara tafsir khusus ini dijelaskan tanpa ada poin-poin. Kenapa? Karena kita ambil satu contoh. Perbedaan tafsir yang terjadi sangat curam. Ketika di ayat berapa saya lupa ya, ketika 3 orang manusia datang ya bertemu dengan Ibrahim, itu berarti perjanjian lama, tetapi ada di dalam Bible. Maka ketika diterjemahkan, ketika ditafsirkan, ketika begitu ditafsirkan semua menjadi berbeda. Apa berbedanya? Dengan seluruh penafsiran para rabi bahwa yang datang tiga-tiganya adalah malaikat. Sedangkan dalam Bible justru ketika dia sampai ke dalam bahasa Indonesia yang tanpa membawa bahasa aslinya langsung disebut bahwa satunya adalah Tuhan. Nah, di sini adalah terjadi perang. Kenapa? Karena konstruk daripada menafsirkan kitab tadi tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau bilang gaya bahasa, berarti Alkitab Bapak yang menggunakan bahasa Indonesia tidak bisa ditafsirkan. Kenapa? Karena dia sudah berbeda bahasa. Ketika dia berbeda bahasa, dia langsung tulis bahwa di situ Tuhan yang datang. Nah, gitu kira-kira. Saya bicara ini ada data, bisa dilihat di Alkitab Sabda, tafsir Alkitab. Begitu aja. Ini contohnya Pak ya, Pak Ginting contohnya. Ini pertanyaan yang belum terjawab sih dulu. Makanya kalau ada ilmu tafsirnya enak tuh Pak Ginting. Ini Ulangan 32 nomor 8 Pak. Di sini kan tertulis anak-anak Israel. Itu kan apa Ya. Pak? Hadis maudhu nggak usah dibahas. Hadis maudhu nggak usah dibahas. Nanti kita tersesat. Kok begitu? Apa kira-kira jawaban Iya, Pak tadi Ginting? Ustaz Najat sendiri bilang. Referensi, Bible Pak itu Ginting. di dalam Referensi. adalah apa? Ini Pak Itu Ginting bukan ya. mengais tentang Nabi Muhammad, Saya- bukan. Bukan, Saya nggak pernah usah dibahas Ginting lagi. ya. Masa kita membahas sesuatu yang maudhu? Ini masalah Yang maudhu tafsir. nggak dibahas Pak. Enggak, Ini masalah kan tadi Pak tafsir, Ginting, Pak Ginting Pak ngerti, Ginting tadi paham. kan bilang kalau ada tafsirnya, gitu loh. Nah, Iya, saya begini, Pak. pernah meneliti Pak ya, saya pernah meneliti sebenarnya apa sih ilmu tafsir yang digeluti oleh kitab Bible sebagai kitab sucinya saudara kita yang Kristen. Nggak usah Pak, nggak usah dibahas. Itu Nah. kan hadis maudhu. Nanti kita tersesat. Nggak Kok usah. kuda-kudanya begitu sih Pak Ginting? Tunggu biar Iya. Ustaz Najah Ini- sampaikan dulu. Saya gini Pak, terobsesi Tunggu, dengan Pak. penjelasan operasinya positif saya bilang ya. Jangan Terobsesi dipotong dulu. positif. Gini Pak Ginting, bisa nggak Pak Ginting ngilangin kata Allah dalam Bible? Kalau mau ngomongnya kayak gitu. Sudah saya tidak pegang yang ada kata Allahnya lagi. Saya Faktanya sekarang gimana? Indonesian Modern Bible. Oke, biar Ustadz Najah sampaikan dulu. Silakan biarkan dulu disampaikan. Ini dulu. saya menjelaskan ilmu tafsirnya Pak. Seharusnya kan begini. Ini ilmu tafsir, ini referensi. Ilmu referensi gitu loh. Ini enggak, saya tidak meyakini ini karena ya kata saya tadi Pak, ini sekelas hadis maudhu bagi saya loh gitu loh. Nah, di sini contohnya di Ulangan 32 nomor 8, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan
milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel, ya, menurut bilangan anak-anak Israel. Kita lihat di dalam Kodeks Leningrad, di sini tertulis betul Bnei Yisrael. Kodeks Leningrad ini baru muncul, Mesoratik baru muncul abad ke-7 sampai abad ke-10. Nah, kalau kita dilihat di dalam Septuagint, ya, ayat yang ke-8, di sini tertulis Engeleon Theu. Engeleon Theu ini artinya malaikat Tuhan. Padahal yang diterjemahkan oleh LAI itu anak-anak Israel. Tapi di sini tertulis Engeleon Theu, anak-anak malaikat, ya, malaikat Tuhan gitu. Nah, antara Mesoratik dengan Septuagint itu lebih tua Septuagint karena ini muncul pada abad ke-4, sedangkan Mesoratik muncul pada abad ke-7 sampai abad ke-10. Nah, sehingga pertanyaan saya, Pak, sebenarnya ilmu tafsir apa yang dipakai? Kok bisa original teksnya berbeda gini? Dan kenapa kok anak-anak Israel yang dipilih, kok bukan yang kodeks yang lebih tua? Salinan yang lebih tua yaitu Septuaginta yang mengatakan ini terjemahan yang benar malaikat Tuhan, bukan anak-anak Israel. Gimana tuh, Pak? Pak ya. Iya, gimana, Pak? Ketika orang ingin membelah kelapa, mungkin punya cara-cara tersendiri ya, masing-masing ya. Bagaimana caranya si A caranya begini, si B caranya begini gitu. Mungkin di dalam Islam ada sebutan-sebutan tentang tuntunan untuk membahas sesuatu. Tapi saya juga pasti yakin di dalam Kristen juga ada, cuman ya saya tidak sampai ke sana ya, mempelajari sejauh itu. Beda dengan Ustadz Najah yang sudah sangat berpengalaman. Tetapi saya yakin ketika mereka membahas sesuatu pasti mereka punya dasar lah, dasar keilmuan yang bagaimana ya tentu masing-masing punya apa ya, standar masing-masing. Begitu saja saya pikir. Kemudian tentang itu tadi bagaimana cara menafsirkan ya saya nggak bisa paham sampai ke sana lah. Antara pribadi dan kepribadi kan tentu wawasan keilmuannya kan pasti berbeda-beda. Begitu juga tentang orang ketika untuk mengungkap sesuatu yang belum jelas, kemudian menjadi sesuatu yang jelas melalui ilmu hermeneutika itu kan, ya masing-masing punya kan kemampuan. Makanya saya akui saja terus terang, bahwa saya itu ketika mengambil sebuah pemahaman itu ya terus langsung hasilnya saja saya baca, karena saya punya keyakinan bahwa apa yang pun mereka lakukan itu pasti ya sesuatu yang kebenaran apabila memang penjelasan mereka itu bisa saya terima. Gitu aja Pak kalau saya cara berpikirnya. Sepenting ya, yakin. jadi berarti Pak Ginting itu bersepakat bahwa beda paham dari satu ayat, misalnya ada 100 paham tentang satu ayat yang sama, itu wajar gitu kan? Itu Pak Ginting maknai seperti itu. Bisa. Kalau di Islam bahwa hari ini Ustadz Najah ini misalnya mau menafsirkan, pasti tidak akan lari keluar dari tafsiran-tafsiran pokok yang sudah ada gitu ya, yang sudah diterima oleh keumuman umat Islam. Ketika dia keluar gitu ya, pasti tidak diterima. Tidak diterimanya caranya gimana? Karena terbantahkan dengan sejumlah dalil yang lebih besar gitu loh. Itu di dalam Islam, sehingga begitu datang informasi nih kata tafsir ini bilang begini, oh tentar dulu, itu dia berseorangan diri. Ada yang lain dalam keumuman, ini dia gitu loh. Jadi langsung patah gitu loh. Kecurangan itu langsung patah. Tetapi kalau di Kristen berbeda itu sangat boleh. Karena apa? Karena pokok daripada ayat dengan bahasa itu tidak dibawa kemana-mana. Makanya Gus Nandar tadi itu mampu melakukan itu karena beliau tahu bahasa gitu loh. Walaupun apapun yang dia sampaikan, dia lebih bisa daripada Pak Ginting. Contohnya gitu loh. Oke, kayak gini. Ini kan kita fokusnya kan gini ya. Kristen tidak menutup diri terhadap perbedaan ya, sangat membuka terhadap perbedaan, dan itu bukan masalah yang sangat serius sebenarnya. Ketika perbedaan itu tidak saling membentur-benturkan, menyalah-nyalahkan, enggak. Tetapi faktanya begini dia, Pak Abi ya. Ustadz Najah sudah menjelaskan secara internal bagaimana harus mengambil referensi yang benar ya. Terhadap referensi yang salah jangan digunakan. Tetapi faktanya kita lihat kan, seperti Nandar sendiri mengambil ayat Alkitab, ayat Bible untuk menguatkan keimanannya gitu loh. Enggak. Ini saya perbaiki. Faktanya dia mengatakan bahwa
Nabi Muhammad tertulis di dalam Yohanes, padahal Oke, begini bahasanya Pak Bentar Ginting lupa, keliru. bentar lupa Pak Abi, Oke, bentar. oke. Penjelasan yang tadi saya dengar sangat serius sekali saya mendengarkan. Di sini juga saya tahu bahwa Ustadz Naja mengatakan bahwa Bible itu ya levelnya itu ya hadis maudu. Harusnya mulai ke depan Ustadz Naja nggak usah lagi buka-buka hadis yang maudu, nanti dia bisa tersesat gitu loh maksud saya. Ya, gini Pak Ginting. Jadi narasi Pak Ginting yang keliru ya, ketika mengatakan bahwa Gus Nandar itu mengambil untuk menguatkan keimanannya. Sebenarnya salah Pak Ginting. Yang benar dari bahasa yang harus Pak Ginting punya, bahwa Bang Nandar mengambil ayat tersebut dari apa-apa yang sudah ada di dalam Bible, terus kemudian menerjemahkannya untuk orang-orang seperti Pak Ginting mengetahui bagaimana memahami ayat tersebut. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menunjukkan bukti yang mana kita sudah mendapatinya di dalam Al-Quran. Sehingga bukan untuk memperkuat keyakinannya, karena keyakinannya sudah kuat, maka dia tunjukin kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Bible Bapak. Dan itu sah. Kenapa? Karena di dalam satu ayat Al-Quran, ketika kita berdebat dengan orang, ya, ada dalam tafsir ya, dalam At-Tabari, ketika kita berdebat dengan orang-orang Kristen atau orang-orang di luar daripada agama kita tidak boleh mencela Tuhannya, tetapi kita boleh menunjukkan kelemahan-kelemahan Tuhan yang dia sembah. Bahwa tidak mungkin kau sembah dan tidak mungkin Tuhannya seperti ini. Tuhan itu pastilah yang menciptakan kau, gitu loh. Tapi tidak mungkin Tuhan yang menciptakan kau itu sepertinya seperti sama dengan kau. Contohnya gitu, punya kelemahan yang sama dengan kau, itu tidak mungkin. Nah itu dia berhak untuk menunjukkan, dia boleh untuk menunjukkan, begitu loh Pak Ginting. Jadi Tadi begini maksudnya, mencela itu apa? Menyalahkan kan? bukan. Tuh, jadi apa artinya mencela? Saya tadi bilang melemahkan. Tadi Pak Abi bilang mencela. Yang gini Nggak loh, boleh dia mencela menunjukkan Tuhan mereka. hal-hal yang melemahkan Iya. terhadap Tuhannya Pak Ginting. Oke, melemahkan itu mencela bukan? Bukanlah. Bukan. Menunjukkan Menyanggah kelemahan. bukan? Mencela menyanggah bukan artinya? Mencela itu menghina Pak Ginting. Enggak, mencela itu bukan dosa. menghina Pak. Mencela maksudnya menyalahkan, tidak Bukan lah, membenarkan, Pak Ginting, mencela. bagaimana sih? Buka KBBI dulu Pak Ginting, buka KBBI dulu. Udah parah ini. Oke, kita buka ya KBBI ya. Saya buka sebentar ya. Apa arti mencela? Jadi ya? gitu Pak Ginting, sama seperti yang dimaksud Ustadz Naja tadi. Kenapa ada musuh yang ibaratnya berani ngeklaim kayak gitu? Karena ya dia paham tafsir Bible gak ada standarnya. Ya. Ini Pak, mencela ini kamus KBBI ini Pak. Ya. Ini Mencela saya- adalah mengkritik dan mengecam pendapat seseorang. Ini mencela dari kata cela kan Pak, mencela ini. Menyatakan bahwa ada celanya, mencacat, mengecam, mengkritik, menghina. Mengecam kan? Bukan mengecam Tuhan toh. Ya mengecam itu Pak pastinya itu. Bukan Apakah itu bisa menghina. ngerti mengecam? Dia bukan mengecam, dia tidak Ya, itu mengecam kan Yesus, kalimatnya Pak. mencela, Pak. Dia tidak mencela Mencela kan, Yesus. aduh. Dia tidak mencela Yesus, Pak. Yang dia tunjukin adalah Kelemahan. Pak Ginting, kenapa kau sembah orang yang sama bisa keadaan kekurangannya dengan kau. sedangkan itu Pak adalah yang kami sembah. Kenapa dilarang-larang? Kan itu udah mencela Nih namanya, aku Pak. baca tafsirnya ya biar jelas. Waduh. Oke? Mau aku baca tafsirnya? Maksudnya kita jujur aja lah Pak menjelaskannya. Jadi Aduh. enak ke depannya. Kok jujur gimana? Ini udah jujur. Yang nggak jujur siapa Pak Ginting? Loh, sudah jelas itu Tuhan kami. Kenapa harus dikoreksi gitu loh? Lah namanya perdebatan Pak Ginting. Loh, tadi katanya nggak boleh mencela. Di situ, Nyala-nyalakan Tuhan kami. di situ. Kelemahan. Ya iya, kelemahannya nggak boleh juga dong Pak. Lah terus mau gimana kalau nggak jadi Gimana kelemahannya? Ya Mau biar aja diain gitu. agamaku kan. Itu di surat mana Pak Ginting? Itu di surat mana Pak Ginting ayat itu? Enggak, saya hanya berpendapat secara umum aja. Nah itu di surat Al-Kafirun, Keyakinan. itu orang-orang kafir. Tahu dulu lah, itu saya apa hanya alasannya itu menyampaikan, ayat itu. agamanya Betul. Bapak, agama Bapak adalah agama Bapak, agama saya. Itu kan pendapat umum kan bisa seperti itu Ya kan. udah berhenti berdebat Pak Ginting. Ya iya, nggak usah berdebat. Ya udah. Tapi faktanya memang itu perdebatan di mana-mana terjadi kan. Nah, itu Nah Pak Ginting hindari, tahu. hindari. Kalau nggak mau ya hindari. Kalau saya sih bukan berdebat Pak Ginting, cuma diskusi aja lintas Diskusi. iman gitu. Betul.
Malah Pak Ginting takut kita pakai bibirnya. Enggak, saya nggak takut. Cuman saya terobsesi secara positif penjelasan Pak Naja tadi. Nanti akan teman-teman Islam akan saya katakan, nanti sampaikan. Nggak boleh seperti itu. Saya Pak Ginting dengar ya. Saya membacakan tafsir surat Al-An'am ya. Tafsir surat Al-An'am ayat 108. Oke. Ayat 108. Tafsirnya gini. Terjemahannya gini. Mana ya? Langsung aja tafsirnya. Pertama, satu, yang tidak boleh bentuk celaan terhadap sesembahan orang lain. Ada dua jenis. Oke, ini saya langsung baca tafsir atau bari. Satu, mencela dengan serampangan dan tanpa dalil. Jadi kalau tidak mengambil dalil dari punya mereka itu nggak boleh juga gitu loh. Jenis yang pertama ini tidak diperbolehkan. Oke, mencela misalnya bilang, oh dia itu begini tanpa dalil gitu ya. Nah, yang kedua, menjelaskan kekurangan sesembahan tersebut dengan penjelasan ilmiah. Hukum asal jenis yang kedua ini adalah diperbolehkan seperti yang dinyatakan Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya di dalam surat Maryam ayat 42. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak didengari, tidak melihat, dan tidak menolong kamu sedikit pun? Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman menjelaskan tentang hakikat Nabi Isa alaihissalam dan ibunya yang disembah oleh orang-orang Nasrani. Di ayat Ali Imran ayat 59, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ini panjang tapi nanti masuk ke Al-Maidah ayat 75. Nah, ini sistem tafsir apa Ustadz? Ayat Al-An'am 108 tapi ditafsir dengan menggunakan beberapa ayat yang lain daripada Al-Quran. Ini tafsir bil maksur. Bil maksur. Nah, ini salah satu sistem yang ada sekaligus saya menjelaskan kebolehannya untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan daripada apa yang mereka sembah, bukan mencela. Begitu loh. Saya rasa begini Pak Abi, saya rasa begini. Itu saya Sudah, rasa jangan itu kan dirasa dimengerti dulu Pak. begini ya. Pak Ginting Begini. ngerti nggak? Dan sebentar dulu, biar saya jelaskan. Tadi Pak Abi, gini ya. Ketika ayat-ayat itu dijelaskan, itu kan bisa terjadi di tengah-tengah internal ya. Untuk menjelaskan, kamu menyembah Allah itu harus seperti ini, jangan seperti itu. Tetapi saya rasa dia tidak akan keluar koridor ya. Ke agama lain, saya rasa tidak. Kenapa? Karena di dalam pemahaman saya seperti situ ya. Kita harus membenahi agama kita, bukan membenahi agama orang lain gitu loh. Iya. Kan sebetulnya kan gitu kan. Kita kan harus membenahi rumah kita, bukan harus membenahi rumah orang lain. Sementara rumah kita tinggalkan gitu. Jangan bahas itu Pak Ginting, itu Nggak panjang apa-apa, kalau ada itu mau jawaban juga dirunut. itu. Panjang ada itu kalau mau jawaban dirunut. Ya, kan harusnya kan gitu kan. Harusnya kan gitu kan. Kita benahi aja Panjang rumah itu. kita gitu. Oh, Islam lebih setuju. Kalau itu Islam lebih setuju. Andai kan Iya. semua seiman Pak Ginting setuju juga. Ya harusnya seperti itu memang idealnya lah. Ya, harusnya. Nah, ini kan Tapi kita faktanya- hidup di dunia yang tidak seharusnya, Pak Ginting. Makanya Pak, ketika saya masuk koma tanya lah Pak Abi lah kan. Saya kadang-kadang nggak mau bertanya tentang keislaman itu karena saya merasa nggak layak gitu ya mempertanyakan itu gitu. Karena rumah saya sendiri pun harus saya benahi. Makanya ketika saya datang ke teman-teman Komal itu pun saya menjelaskan tentang ketika ada orang bertanya tentang kekristenan. Kristen itu gimana sih begini ya begitu gitu. Oke, ya saya kasih tahu jawaban sedikit ya. Justru ketika kita membantah, menyampaikan apa-apa yang mereka lakukan terhadap sesembahan mereka, di sisi lain, disitulah kita juga sedang meletakkan posisi Allah yang betul-betul esa gitu ya, itu untuk tidak dicela. Artinya ini juga adalah memperkuat ketaatan umat Islam di dalam beragama. Contohnya gini, bukankah orang-orang musyrikin Arab itu mengakui juga Allah sebagai Tuhan? Kenapa kemudian mereka mencela Allah dengan mendatangkan tandingan-tandingannya? Gitu, itu contohnya. Sehingga ini perlu diserukan, perlu diberitahu. Maka ini juga adalah memperbaiki agama
kita. Apalagi orang-orang yang nonton adalah juga banyak orang-orang Islam, terutama ini dilakukan di Indonesia. Makanya Ustadz Wafi punya justru beban apa? Harus menyerukan ini, begitu loh. Sehingga dengan pola diskusi yang tadi Ustadz Wafi bilang, itu tersampaikan apa-apa yang seharusnya tersampaikan kepada umat muslim. Pak Abi, saya setuju, menyerukan kebenaran itu saya setuju, gitu. Tetapi kadang-kadang kan ada konteks terselubung ketika dia menyerukan kebenarannya, tetapi dia menyertakan menyalah-nyalahkan orang lain. Seharusnya kan nggak perlu sampai ke situ ya. Ini loh yang benar. Kalau sama saya aman, Pak Ginting. Contohnya begini ya, umpamanya di dalam kekristenan, oh Yesus itu seperti gini lah, nah, gitu aja. Jangan KPU, jangan seperti Tuhanmu, kan nggak boleh seperti itu harusnya. Tuhan saya begini, udah selesai. Tidak boleh ditambahi dengan catatan. Tuhanmu ini Tuhanmu kan nggak boleh seperti itu kalau dalam sebuah diskusi. Menurut Pak Ginting mau nanya satu aja contoh kayak Pak Ginting yang menganggap Muslim mencela Tuhan, Pak Ginting itu yang mana? Coba. Contohnya begini, ini tapi di dalam komal ya, bukan di dalam secara umum enggak ya. Di dalam komal-komal yang saya lihat, ketika ada teman-teman Kristen ya, maupun teman-teman Islam ya, teman Kristen ini menjelaskan ketuhanan tapi dia menyalah-nyalahkan Tuhan Islam umpamanya. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Seharusnya kalau menurut saya pernah menonton ya diskusi orang-orang yang udah hebat lah di sana, di luar negeri sana itu kan. Dia hanya menjelaskan keyakinannya saja, nggak pernah mengkritiki keyakinan orang lain. Menurut saya kebenaran itu adalah seperti ini, dan inilah dia. Yang Islamnya menunjukkan hadis dan Al-Qur'annya, yang Kristennya menunjukkan Bibelnya gitu. Jadi tidak mengkritisi tentang Al-Qur'an, begitu juga Islam tidak mengkritisi tentang Bibel. Saya asik nonton waktu itu. Tetapi Kalau kan begini, seperti Pak Ginting, kalau begini kira-kira ini menurut Pak Ginting menghujat apa tidak ini? Tuhan kok netek? Kalau itu Bapak sampaikan secara umum ya, secara umum Tuhan kok netek itu nggak ada masalah. Tetapi ketika Bapak menyebutkan nama dan itu berhubungan dengan Kristen, itu sudah masuk ranah pencelaan kalau menurut saya ya. Tapi ayat Yesus netek ada tak? Itu kan hadis maudhu, kok Bapak bahas? Nah, ini contoh Pak Ginting. Yesus itu mati kutuk, itu mencela apa tidak? Enggak, itu mencela apa percaya dengan hadis maudhu gimana sih? Enggak, saya bukan bahas masalah hadis maudhunya, itu termasuk mencela apa tidak gitu loh. Iya. Tuhan Yesus kok netek, Tuhan kok netek, maksudnya itu Yesus kan nggak boleh dibahas. Ustaz, itu bukan hadis, itu ada dua. Yang pertama adalah dalilnya ada, yang kedua adalah kenyataan dan didukung oleh keilmiahan. Memang Yesus adalah seorang yang lahir dan tumbuh dari kecil sampai besar, pasti melewati proses itu. Nah, Pak Ginting mau bilang apa itu kan udah masuk kan, sudah masuk ke ranah kekristenan jadinya kan. Benar kan? Iya, maksudnya yang ditanyakan bukan hadis maudhunya Pak Ginting, tapi ini termasuk mencela atau tidak menurut jenengan? Ya itu. Pak Ustadz, saya sangat positif loh tadi menanggapi penjelasan. Iya, ini termasuk mencela apa enggak menurut jenengan? Gitu loh. Kalau secara umum Tuhan tidak mungkin menyusui, itu nggak ada apa-apa. Bukan menyusui, menyusu. Kalau menyusu, Tuhan tidak mungkin menyusu atau menetek, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau dikatakan, Tuhanmu kok menyusu, itu udah lain cerita kan. Faktanya kan itu Pak Ginting. Iya, tetapi kan tendensinya itu kan sudah berbeda ya. Makanya kadang-kadang gini, ada orang mengatakan gini ya. Koruptor itu adalah sesuatu kejahatan, tapi ketika disebutkan sebuah nama, itu kan bisa jadi pencemaran nama baik. Ya toh? Enggak. Nah, itu loh maksud saya. Nah, kalau terbukti gimana? Kalau memang dia koruptor. Dulu, Pak. Kalau untuk membuktikan Tuhan kan nggak bisa di dunia, Pak. Ya kan? Ya kan analoginya tadi koruptor. Ya iya, kita kan nggak boleh menyebut nama, maka kadang-kadang polisi itu pun dia kadang-kadang inisialnya disebutkan gitu. Enggak bisa, ini udah inkrah. Kasusnya belum dibongkar, belum dimulai, Pak. Ini udah Ya udahlah, kita pegang aja penjelasan Ustadz Najat tadi, saya sangat positif ya, bahwa Bibel itu di dalam internal. Jangan ngambil satu sisi aja Pak Ginting. Jangan ngambil satu sisi aja narasinya Ustadz Najat tadi. Jangan ngambil satu sisi. Pak Ginting, nanti Pak Ginting buka ayat itu 108 nanti itu. Bukan apa-apa, akhirnya nanti Ustadz Najat Enggak. melanggar apa yang disampaikannya. Bagus Pak Ginting.
Ini bagus. Nah, ini kan Pak aku Ginting bilang, lihat ngambil ayat satu poin 100, aja, Pak Ginting. Ayat Al-An'am ayat 108 itu ternyata Ibnu Abbas, nanti tanya Ustadz Naja, Ibnu Abbas ini siapa? Apakah dia punya otoritas untuk menafsirkan Al-Quran ya? Nah, Ibnu Abbas ini super lah untuk menafsirkan Al-Quran. Dia adalah sahabat Rasulullah ya. Disampaikan begini sama beliau ya. Kami hiasi untuk ayat 108 ya, Al-An'am 108. Kami hiasi ketaatan bagi mereka yang biasa melakukannya. Oke? Dan kami hiasi kekufuran bagi mereka yang biasa melakukannya. Artinya kami tunjukkan kekufuran mereka dengan apa-apa yang nyata, yang jelas seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau mereka menjadi taat dengan itu, maka kami hiasi mereka dengan ketaatan. Itu ayat itu. Begitu. Jadi tidak ada pencelaan di sana. Oke. Iya, makanya aku perjelas tadi Pak Ginting kasih Kalau contoh yang menganggap mencela itu tidak gimana. pencelaan ya nggak apa-apa ya kan. Ya sudah, gini aja Pak Ginting, ayo ikuti saya, asyhadu. Jangan. Iya, makanya aku pertegas. Yang Begini dia, dimaksud Pak, begini, mencela ini itu ya. kayak gimana Begini. sih Pak Ginting? Ada perbedaan Pak kita ya. Ginting diskusi Ketika dengan orang- orang gini, yang paham gini, Pak, kayak Ustadz, bentar. iya, Pak Ginting Gini. kalau diskusi dengan orang yang paham kayak Ustadz Naja, maka tidak akan pernah mungkin Pak Ginting dicela. Bentar, Itu jangan nggak ke situ mungkin. dulu Pak, jangan ke situ dulu. Iya, iya. Maksud saya begini, kalau di dalam kekristenan, di dalam keimanan saya, seseorang itu bisa diterima harus diajari dulu. Kalau di Kristen sampai berbulan-bulan dulu ya diajari dulu, nggak langsung dibaptis. Ini Pak Ustadz belum mengajari saya kok udah mengucap itu kan nanti melanggar saya rasa. Gitu. Nanti akhirnya diprank lagi kan seperti siapa itu kan. Dan nggak boleh seperti itulah. Saya ini kangen Nggak juga masalah. sama Pak Ginting. Ya, kok nggak Kewajiban masalah? Islam itu mensyaratkan, terserah dia mau Iya, kufur lagi mensyahadatkan terserah itu, dia. Pak, yakinkan bahwa dia itu layak untuk disyahadatkan. Gak apa-apa. Kan seharusnya seperti itu. Gak apa-apa. Kewajiban kita itu menyampaikan. Kalau disampaikan Iya. toh dia berminat, oke. Dia kufur lagi, ya urusan dia. Sebenarnya kan tanggung jawab benar, kita udah Pak. lepas. menunjukkan Ya, saya setuju, keasliannya. menyampaikan itu saya setuju. Tapi untuk mensyahadatkan itu harus benar-benar dipastikan dia layak Enggak, nggak? Pak Ginting. Syahadat. Bercanda Pak itu, Ginting. bercanda Kalau itu, dia Pak. datang dia Bercanda. bilang begini, saya mau syahadat, saya orang dewasa sudah balik, oke? Sudah umur 40 tahun, saya mau disyahadatkan, segera. Ya udah syahadatkan aja. Habis Iya, itu tapi dia sampai mau sekarang Pak saya nggak bisa memahami tentang keislaman, Pak. Pak, Ya belajar. ketika dia, ya nggak apa-apa dia belajar toh. Tapi kemudian ketika itu Jangan dia hanya belajar. bercanda main-main. Mana dulu gitu kan. sekarang? Belajar Atau dulu dia- atau syahadat dulu? Pak Ginting, dengar dulu. Ketika dia hanya menipu, yaitu dia sedang menunjukkan ajaran aslinya gitu loh. Punya dia itu yang bagaimana. Wek. Itu Pak Ginting. Diajari dulu Pak baru disyahadatkan. Dia mau ketawa Pak Ginting ini. Iya, Gini, disyahadatkan Pak, dulu Pak baru Ginting. diajari dulu Hidayah. baru disyahadatkan, jangan disyahadatkan dulu baru diajari. Oh enggak, hidayah itu urusan Iya. Allah. Idealnya Kalau seperti Allah itu. udah memberi orang hidayah, terus hatinya udah mau bersyahadat, Ini Pak disyahadatkan. kita berbicara tentang teknis ya, teknis untuk Enggak, melaksanakan udah menurut sesuatu. Pak Ginting ada nggak Tuhan selain Allah? Saya Ada nggak? maksudnya banyak Udah tahu, banyak kan? Tuhan. Ada matahari, Banyak ada yang Tuhan. bukan matahari. Ada nggak Tuhan yang berhak disembah selain Allah menurut Pak Ginting? Ada banyak. Ada banyak. Banyak. Berarti Pak Ginting Tuhannya berapa sekarang? Enggak, saya kan abang bertanya tadi. Ada banyak Pak yang disembah banyak. Enggak, pertanyaan Ada orang saya. menyembah matahari. Dengar pertanyaan saya. Ada berapa? Ada nggak Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Ada nggak? Yang berhak Banyak. disembah? Banyak. Banyak, sebut. Kalau Contoh menurut ya. Pak Ginting banyak, sebut. Berapa? Contoh agama Berarti Pak Ginting Parmalim. nyembah itu semuanya. Dengar dulu, enggak lah. Saya menyembah Yesus. Kalau enggak berarti Bapak. nggak berhak disembah dong. Pak Ginting nggak paham pertanyaannya ini. Enggak, yang Bapak tanya kan berhak kan. Bagi mereka berhak, Pak. Itu jangan berbicara tentang pribadi. Pak Ginting. Ya, Saya ngomong sama Pak Ginting, bukan ngomong sama mereka. Maaf, Iya, maaf, makanya Pak saya Ginting. sampaikan di luar sana Berhak. banyak Pak Tuhan-Tuhan yang diyakini mereka berhak Iya, disembah, iya. Pak. Berarti Pak Berhak Ginting belum disembah paham dan pertanyaan berhak saya. menyembah itu beda Pak Ginting. Pertanyaan Beda saya Pak sama Ginting, bagi Pak berhak Ginting, disembah. bagi Pak Ginting, ada nggak Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Ada banyak, saya bilang.
Berarti Pak Ginting Tuhannya ada berapa? Iya kok Tuhan saya kan cuma Esa Pak. Nah, tadi kata Pak Ginting ada banyak. Iya, di luar sana Pak banyak orang yang Saya merasa nggak bahwa ngomongin dia di luar sana, Pak Ginting kok nggak paham-paham ya? Yang saya tanya, saya jawab, Santai, saya Pak, jawab. santai, santai. Gini, saya jawab pengetahuan saya banyak yang merasa berhak disembah. yang saya tanya keyakinan Pak Ginting bukan keyakinan orang. Begini aja. Kalau pertanyaannya begini bisa saya jawab. Adakah yang maha kuasa itu banyak? Nah itu baru bisa saya jawab. Tapi kalau Tuhan banyak Pak. Kita ngomong keyakinan Pak Ginting. Tapi kalau Bapak bilang yang maha kuasa, baru saya paham. Tapi kalau Tuhan, saya pahamnya banyak Tuhan. Berarti Pak Ginting nggak meyakini Tuhan ada satu, ada banyak. Ada berapa Tuhan Pak Ginting? Banyak Pak. Tuhan banyak. Ada berapa Tuhan Pak Ginting kalau banyak? Tak terhitung ya kalau Tuhan saya Esa Pak. Ya udah, siapa namanya? Yahweh. Yahweh. Oh bukan Yesus. Yang Yesus. Yesus itu bagian dari Yahweh itu. Hah? Lanjut lah Bang Jin, lanjut. Kan itu penjelasan saya. Sementara Yesus sendiri mengaku utusan Tuhan kan? Dan Yesus nyuruh Ya. nyembah Memang dia Tuhan. bagian dari Apa Tuhan Bapak yang malah nyembah diutus. Yesus? Begini Pak penjelasan saya. Yesus adalah bagian dari Tuhan yang diutus oleh Tuhan itu sendiri. Waduh, Ya kok waduh. Tuhan Ya, itu mengutus Tuhan. Ya memang begitu Pak konsep ketuhanan kami. Oh gitu. Jadi Iya. Pak Ginting bisa mengutus diri Pak Ginting sendiri. Bisa kalau saya Tuhan. Bapak belajar bahasa di mana sih Pak? Iya kok belajar Pak. Bisa Pak kalau saya Tuhan bisa melakukan yang mustahil bagi manusia. Melakukan yang mustahil bagi manusia bisa. Berarti Bisa, kalau Tuhan ada di kalau Tuhan saya di yang maha kloset bisa kuasa. Pak? Kalau saya yang maha kuasa, saya bisa melakukan sesuatu yang dianggap manusia mustahil. Berarti menurut Pak Ginting Tuhan ada di God. Ya terserah Tuhan Pak. Oh berarti kotor banget Tuhan Pak Ginting ya? Bukan Pak. Menurut Pak Ginting Tuhan kalau- ada di jamban Gini, Pak. ada. Gini ya, kekotoran itu berbeda Pak. Kekotoran itu bukan berhubungan dengan perilaku, bukan berhubungan dengan akhlak yang Bapak maksud. Iya. Jadi menurut Pak Ginting Tuhan ada di jamban. Kalau Tuhan mau kenapa? Berarti Tuhan Pak Ginting najis dong. Kok najis? Emang menurut Pak Ginting kotoran manusia nggak najis? Begini Pak ya, tidak ada satupun benda di alam semesta aku ini yang pamit, bisa nanti lanjutkan menajiskan Ustaz Tuhan. Wafi sama yang lain mungkin Pak Ginting butuh teman. Enggak, berarti bisa kalau menurut Pak dinaikin, Ginting ya. kotoran manusia Aku, nggak najis. pamit dulu insya Allah baru nanti balik. Siap. Pertanyaan Makasih, penjelasannya Abi. begini Pak, tidak ada Enggak, menurut Pak Ginting kotoran manusia najis nggak? bagi kita najis. Nah kalau bagi Pak Ginting najis, kenapa bagi Tuhan tiba-tiba jadi nggak najis? Ya Berarti kan Tuhannya kan kotor kuasa, banget dong. Pak. Tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi kedirian Tuhan Pak. Contohnya begini, Pak. Contohnya begini ya. Betapa Emas buruknya itu, kalian bentar, menyifati Tuhan sampai Tuhan ada di jamban. Ya Allah. Dengar Pak ya. Jadi Bapak mungkin pemikiran kita berbeda ya. Emas itu Pak, Bapak masukkan ke lumpur tidak akan kotor itu Pak. Tetap emas dia Pak. Kotor Pak, tetap kotor. Enggak. Yang Kotor. kotor itu ya tetap lumpur itu Pak. Emas itu tidak Iya, akan kotor. karena lumpurnya nempel ke emas, jadi kotor harus dibersihin. Tidak Pak. Emas tetap emas. Tidak akan Iya, emasnya terpengaruh tetap Pak. emas, tapi dia menjadi sudah. kotor karena kena kotoran harus dibersihin. Tidak. Gimana Bapak ini? Karena begini, Bapak punya emas, emasnya cemplungin ke jamban, angkat. Iya. Iya, apakah dia bisa jadi Enggak berarti jamban? perlu dibersihin tuh emasnya. Nggak perlu Pak. Enggak Tetap perlu. emas. Nggak Oh, luar perlu. biasa ya. Berarti Ya, menurut iya. Bapak kotoran nggak najis ya? Iya kok cuman Pak emas Kenapa Bapak muter-muter campurkan sih, Pak, pun ke jawabannya? lumpur tidak akan terpengaruh Pak. Emasnya tetap emas, kotorannya Iya, tetap kita kotoran. tahu. Kita tahu. Cuma masalahnya emasnya ini kena kotoran, dia jadi kotor, jadi harus dibersihin. Bukan Kenapa Pak. logika sederhana Gimana? begitu nggak paham sih Pak? Logika saya sederhana Pak. Emas Bapak tempeli kotoran dia tetap emas Pak. Iya emang tetap emas nggak bakalan berubah jadi perak. Ya udah. Yang dibahas di sini adalah emasnya itu terkena kotoran. Nggak paham juga Bapak? Iya, tapi emasnya tidak terpengaruh dengan kotoran itu Pak. Saya nggak ngomongin emasnya berubah jadi apa, enggak. Iya. Kita ngomong. Sekarang gini deh Pak Ginting. Pak Ginting Pelan. Pak Emas Ginting itu tidak akan terpengaruh dengan kotoran Udah itu gini Pak. deh, Pak Ginting nyemplung Apalagi ke jamban. Tuhan, Bang.
Apalagi Pak Ginting Tuhan. nyemplung ke jamban. Semua tubuh Pak Ginting kena tai manusia. Perlu dicuci nggak badan Pak Ginting? Pak, begini Pak ya, supaya saya sederhana aja ya. Ini Kalau udah sederhana saya- banget. Pak Ya, Ginting dengar nyemplung ya. ke jamban. Ya, dengar dulu. Menurut dengar Pak Ginting, ya. badan Pak Ginting perlu dibersihin nggak? Kalau saya manusia Pak masuk ke jamban, pasti jamban itu akan kena kepada saya kotoran itu. Tapi Ya, kalau Tuhan perlu tidak akan dibersihin, mungkin Pak bisa lengket ke kotoran itu, nggak mungkin Pak. Tuhan itu dahsyat Pak, nggak akan mungkin bisa disentuh oleh kotoran. Kotoran itu akan menghindar dari dia Pak. Itulah. Yuk sambil Tuhan. sahur Iya, teman-teman, menyifati mungkin ada Tuhan. yang mau sahur. Jadi jangan Bapak anggap Tuhan itu seperti manusia, Siap, begitu Ustaz. masuk jamban kena kotoran. Nggak bisa seperti itu dong. Lah, Tuhan seperti manusia, yang Tuhannya Bapak pertuhankan itu manusia kok. Ah, kan sudah mulai mencela ketuhanan kita jadinya kan. Itu yang saya maksud tadi itu. Siapa yang mencela? Ya itu tadi Bapak udah mulai sudah saya jelaskan berulang-ulang. Tuhan Yang Pak, mencela kalau siapa? datang Coba Gini, sebut. ke saya kotoran, simpelkan, simpelkan. Pak gini ya. Gini, kalau Pak, Tuhan Pak datang ke Ginting. tempat lumpur, lumpur itu akan menghindar Pak. Ya toh? Lumpur itu akan Mana menghindar dari dalilnya? dia. Mana dalilnya? Iya, itulah kemahakuasaan dan kesucian kemuliaan Mana dalilnya? Tuhan Coba itu. di Bible ayat berapa itu? Iya. Mungkin gini, kan sudah maksudnya itu menggunakan gini, Pak kan Ginting. sudah menggunakan Saya hadis coba yang simpelkan mengadu, ya. saya bilang tadi. Karena di Kristen kan tidak ada istilah najis tuh, Bang Jun. Jadi Ada begini. najis. Najis itu Pak hanya untuk manusia Pak, bukan untuk Tuhan. Ya, itu maksud saya, itu maksud saya. Itu. Jadi gini, Pak Najis Ginting. itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Pertanyaan saya simpelkan, pertanyaan Bang Jun simpelkan. Tuhan itu bertempat atau tidak, Pak? Ya tentu dia bertempat lah. Di mana? Ya di dalam kemuliaannya. Kemuliaan itu bukan Di mana, tempat, Pak? Bang. Ya kemuliaannya dia sendiri. Kan dia yang maha Yesus, mulia. Yesus kan sering tuh bilang, Bapakku Yesus di Pak, itu kan Tuhan kita sorga. nanti jadi apa? Nggak usah sebutkan aja namanya, nanti kan Bapakku di Buktinya nanti kan sorga. seperti Berarti kan apa di dia. sorga ya? iya, surga itu kan kemuliaannya. Bukan tempat berarti. Kalau dibilang tempat ya termasuk tempat Tuhan itu sendiri. Oh, nah itu perbedaan, Pak. Perbedaan kita. Kalau kita, Tuhan kita itu tidak bertempat. Tuhan Pak Jadi dia Ginting di ada mana? tempatnya. Itu bedanya. Kalau dia nggak bertempat dia berada di mana? Nah, sekarang gini, Pak. Tempat itu ciptaan siapa? Bumi ini ciptaan siapa? Lalu dia bertempatnya di mana? Nah, makanya dulu ketika para sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Aina Allah?" Allah itu dia di mana? Rasulullah menjawab, "Kana Allah fi ama." Kana Allahu kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Jadi Tuhan itu tidak bertempat. Itu jawaban Rasulullah. Oke, Lalu kalau nggak bagaimana bertempat, ada sesuatu yang tidak bertempat? Jadi begini. Arsy yang menciptakan Allah, kemudian dunia yang menciptakan Allah, surga yang menciptakan Allah. Nanti kalau kita jawab Allah itu bertempat di surga, contohnya kemuliaannya kata Bapak ya, Tuhan ada di surga. Pertanyaannya akan begini nanti Pak, sebelum Tuhan menciptakan surga, Tuhan ada di mana? Gimana tuh Pak? Ya kemuliaannya Pak. Surga itu kan kemuliaannya. Kemuliaannya kan ada bersama-sama dengan dia. Gimana sih Pak? Saya mau sahur dulu. Ya bukan Mau beli muter, Pak. baju Ini dulu. makanya penjelasan ini memang seperti itu yang saya pahami. Tuhan berada di dalam dirinya sendiri. Tadi bilang di surga. Sekarang ketika surga diciptakan, Allah di mana? Ya berada di dalam dirinya sendiri, Pak. Hah? Di mana itu? Ya itu dia lah yang tahu. Ya toh? Jadi pindah-pindah ya. Tuhan pindah-pindah kerjaannya. Loh kok pindah-pindah? Tuhan Pak Maha hadir, Pak. Ya ada dalam sendirinya sendiri. Habis itu pindah ke iya. surga. Habis itu Makanya pindah ke dia bumi. katakan, aku adalah aku. Tuhan Dia berada di pindah-pindah. Dia berada Jangan di dalam bilang maha dirinya hadir sendiri. Pak Ginting. Nanti Bang Jun bawa lagi, berarti ada di tempat kotor juga kalau maha hadir. Ya bisa. Nah, Tuhan kan suka-sukanya, Pak. Oh. Terus, halo, Ustaz. Ketika surga diciptakan, Allah itu ada di mana? Di dalam dirinya sendiri. Dalam diri sendiri. Iya. Berarti Tuhan seperti goa Coba gitu. Pak. dalilnya mana, Pak? Dalam diri Tuh, gitu ya. kok seperti goa. Dalilnya mana, Pak? Tuhan berada Itu dalam kemampuan dirinya saya. sendiri. Dia ada di Dalilnya dalam mana? dirinya sendiri. Masa dia di luar dirinya? Dalilnya mana, Pak? Berada dalam dirinya sendiri. Dalilnya apa? Oke.
Saya sudah mengatakan begitu ya, dalilnya nggak bisa saya tunjukkan. Nah, kalau sekarang saya tanya, kalau memang Tuhan Berarti tidak Bapak beragama itu cuma pakai asumsi, bukan pakai dalil. Sebentar dulu Pak. Kalau memang Tuhan tidak bertempat, lalu dia berada di mana? Ya gak di mana-mana, Pak. Kan tuh tempat Nggak di ini kan mana-mana, ciptaan di Tuhan. mana? Nggak di mana-mana berarti gimana itu nggak di mana-mana? Saya nggak. Allah itu. Kan dia yang menciptakan tempat. Gimana sih? Iya, saya tanya Pak. Berada di mana dia? Tempat ada. Kalau Sebelum dia tempat tidak ada, Tuhan bertempat, ada. lalu dia berada di mana? Kalau dikatakan Tuhan ada di mana, artinya Tuhan butuh tempat. Ya, Sementara iya, tapi Tuhan lebih karena besar dari dirinya itu apapun. adalah Pak begini Pak, dia itu maha tempat Pak. Dia itu maha tempat. Di mana tertulis Tuhan Maha Tempat? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Dia maha segala Apa nih jalannya KBBI Pak. maha tempat itu, Pak? Iya. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk.